Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat ingkang minulya. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula pansedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat lan nikmat saking Gusti Allah sehingga kita saged kempal wonten ing masjid menika guna untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat yang akan kita kerjakan secara berjamaah dalam masjid ini. Mudah-mudahan amal-amal kita yang kita laksanakan mulai dari yang dulu hingga sekarang bahkan sampai dengan akan datang saged trami dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun doa selawat salam mugi tetep katur dumateng junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, khutbah Jumat wonten ing siang menika badhe kula paringi judul mempersiapkan anak menjadi qurrata a'yun. Kandhang kalian judul khutbah kala wau Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman wonten ing salebetipun Al-Qur'an inggih menika surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artosipun walladzina lan utawi wong-wong akeh yaquluna kang wis padha ndonga sapa dene kabeh. Padha ndonga Rabbana wahai Tuhan kula. Hab mugi panjenengan paring lana dumateng kula min azwajina saking istri-istri kula wa dzurriyyatina lan anak keturunan kula qurrata a'yun inggih menika dipun paringi qurrata a'yun dipun paringi mutiara hati. Wa ja'alan mugi panjenengan dadosaken namaring kula lil muttaqina kanggenipun tiang-tiang ingkang bertakwa imama inggih menika dipun dadosaken sebagai imam utawi pemimpin. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penyenang hati kami
dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat ingkang kula hormati. Kata kunci yang saya ambil dari ayat ini sebagai materi khutbah saya adalah kata qurrata a'yun. Dengan kata qurrata a'yun yang masih asli, saya ambil bahasa qurrata a'yun ini asli, saya ambil dari kitab suci Al-Quran, firman Allah, kalam Allah. Ini membuat saya ingin berpikir, membuat saya ingin beranalisis. Ialah ingin saya di sini menunjukkan konsep Al-Quran, bahwasanya ternyata anak-anak kita itu bisa kita persiapkan menjadi anak yang qurrata a'yun. Anak saya, anak sampean, anak ibu-ibu, anak bapak-bapak, semuanya kalau kita kembali kepada konsep Al-Quran ini, maka anak-anak kita semua itu nantinya ke depannya bisa kita cetak, bisa kita jadikan menjadi anak yang qurrata a'yun. Ini kata kunci khutbah saya yang ingin saya paparkan kepada saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ulangi lagi, ternyata Al-Quran telah memberi konsep kepada kita semua bahwa ternyata anak-anak kita itu bisa kita persiapkan menjadi anak yang qurrata a'yun. Nah, melalui khutbah Jumat ini saya ingin menjelaskan, mengekspresikan, menjabarkan, memberi sebuah penjelasan kepada saudara-saudara mengenai pengertian qurrata a'yun menurut beberapa ahli tafsir. Yang pertama, menurut Ibnu Katsir, qurrata a'yun artinya adalah anak yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas, qurrata a'yun artinya adalah anak yang menyenangkan pandangan mata di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, qurrata a'yun artinya adalah anak yang menyenangkan hati karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tafsir tersebut, maka di sini saya secara pribadi dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan qurrata a'yun adalah anak yang bisa menjadi penyejuk hati atau permata hati bagi kedua orang tuanya. Kalau begitu berarti qurrata a'yun itu adalah anak yang menyenangkan hati bagi kedua orang tuanya dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Sudahkah di dalam rumah tangga kita itu di sana ada anak yang qurrata a'yun? Jika anak-anak kita itu menjadi permata hati bagi kita orang tua, selalu menyenangkan dan memberi kesenangan kepada hati sanubari kepada kedua orang tua, itulah anak qurrata a'yun yang dikonsepkan oleh Al-Quran yang saat ini sedang kami paparkan kepada hadirin sekalian. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya saya membaca buku orang pintar. Buku orang pintar saya baca. Pada dasarnya semua orang itu ingin memiliki anak yang qurrata a'yun. Termasuk saya, termasuk bapak, termasuk ibu, semua yang hadir di majelis ini pada prinsipnya, pada dasarnya ialah ingin memiliki anak yang qurrata a'yun yang disebut-sebut di dalam Al-Quran itu. Nah, karena dalam sebuah rumah tangga kita itu ingin memiliki anak yang qurrata a'yun, maka untuk mendapatkan anak yang qurrata a'yun itu diibaratkan membangun sebuah bangunan yang bertingkat. Kita bayangkan, kita sedang membangun sebuah bangunan yang bertingkat.
Apa kira-kira yang kita butuhkan? Dari mana dimulai? Bagaimana prosesnya? Gambarannya seperti itu. Kalau kita ingin membangun anak yang qurrata a'yun, diibaratkan seperti bangun bangunan yang bertingkat. Ini adalah saya ambil dari buku orang-orang pintar. Bangunan bertingkat itu tentu saja akan dimulai dengan membangun kerangka pondasi yang sangat kokoh yang nantinya mampu menampung atau menopang bagian bangunan yang ada di atasnya. Demikian pula anak yang qurrata a'yun itu harus memiliki pondasi pendidikan agama yang sangat kuat dan kokoh ketika masih usia dini. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena hal itu akan menjadi dasar dan penopang bagi perkembangan anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Dari paparan khotbah yang seperti ini, maka jelas bagi kita orang tua bahwa anak yang qurrata a'yun itu proses awalnya adalah dengan memberi pondasi pendidikan agama yang kuat bagi anak sejak usia dini. Mengapa demikian? Sebab kalau tidak, maka bangunan yang bertingkat itu akan roboh karena pondasinya kurang kuat. Nah, berarti anak sejak usia dini apabila tidak diberi pendidikan agama yang kuat, itu sama dengan kita orang tua tidak mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun. Jadi konsep Al-Quran, apabila kita ingin memiliki dalam sebuah rumah tangga kita itu punya anak yang qurrata a'yun seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka satu-satunya cara tidak ada lain ialah dengan memberi bekal pendidikan agama yang kuat sejak usia dini, sejak kecil itu dibekali dengan pendidikan agama yang kuat. Kalau tidak, roboh itu bangunan yang bertingkat. Dalam arti kalau tidak, anak itu kalau sudah usia besar tidak punya pondasi yang kuat sehingga rapuh pendidikannya. Dia bisa menjadi pintar, tetapi pintarnya tidak menjadi anak yang qurrata a'yun. Saudara-saudara, terkait dengan anak qurrata a'yun, ada seorang ibu dari Jombang, Jawa Timur, selatan sana, menelpon pengajian agama di TVRI. Saya dengarkan, "Ustadz, anak saya gimana Ustadz? Tidak diterima di sekolah favorit." Maksudnya anak saya Ustadz itu tidak diterima di sekolah negeri. Akhirnya anak saya itu cukup saya sekolahkan di pondok. Tapi Ustadz, di pondok itu pelajaran umumnya cuma sedikit Ustadz. Apa kira-kira nanti anak saya itu bisa mengerjakan ujian nasional? Maka pertanyaan ibu dari Jombang ini dijawab oleh Ustadz. "Bu, aku dhewe biyen iku Bu, ya sekolah di pondok, nyatane aku ya lulus ujian nasional. Nyatane aku saiki ya lulus S1. Nyatane aku saiki ya lulus S2. Nyatane aku saiki ya lulus S3. Nyatane aku saiki ya iso ngulang. Nyatane aku saiki iso dadi dosen. Nyatane aku saiki dadi wong kaya wong." Malah dicontohno Gus Dur. Sawangan Bu. Gelon iku Bu Gus Dur iku lho Bu. Lulusan apa? Lulusan pondok pesantren. Nyatane ya iso dadi presiden. Mongko aja kecil hati nyekolahno anak ndek pondok, kuwatir gak iso dadi pegawai negeri, kuwatir gak iso mangan, kuwatir gak iso kaya wong. Contone aku iki Bu, iso dadi kiai, iso dadi dosen, iso dadi sembarang kalir, iso dadi S3, ya lulusan pondok. Maka seorang Bu tadi setelah dijawab seperti oleh sang ustadz yang ada di televisi itu, takluk tunduk, menyerah, dan akhirnya mempunyai ketenangan hati bahwa memberi pendidikan anak-anaknya dengan pendidikan agama itu memang konsep Al-Quran agar anak itu nantinya menjadi anak yang qurrata a'yun. Kesimpulan khutbah saya, untuk mempersiapkan dan mengantarkan anak-anak kita agar supaya
nanti bisa menjadi anak yang qurrata a'yun, maka prosesnya adalah melalui pendidikan agama yang kuat sejak usia dini. Mengapa? Karena pendidikan agama sejak usia dini itu dianggap sebagai pondasi dalam sebuah bangunan bertingkat. Nah, jika pondasi kuat, maka bangunan itu akan berdiri kokoh. Sebaliknya, tapi jika bangunan pondasi itu tidak kuat, maka akan runtuh itu bangunan. Maka jangan salah, kita orang tua menyalurkan dan mendaftarkan pendidikan bagi anak-anaknya. Sebab kalau salah, mungkin saja anak kita itu bisa pintar, tapi tidak bisa menjadi anak yang qurrata a'yun. Inilah bahasa Al-Quran yang saya jabarkan dalam uraian khutbah. Semoga ada guna dan faedah. Sekali lagi, saudara-saudara, kita harus yakin, percaya kepada Allah melalui kitab sucinya Al-Quran yang telah menjabarkan perihal konsep qurrata a'yun, anak-anak kita yang kita gambarkan bagi orang tua. Konsepnya ialah cuma satu, ialah pentingkan pendidikan agama. Nomor satu kan pendidikan agama. Beri pondasi pendidikan agama sejak anak-anak kita itu usia dini, usia kecil. Kalau memang itu sudah kita beri pondasi yang kuat, dibuatkan bangunan tadi kokoh, maka kedepannya diharapkan anak itu insya Allah bisa menjadi pintar. Tidak sekedar pintar, tapi bisa qurrata a'yun. Karena masalahnya banyak sekarang orang pintar, tapi tidak bisa qurrata a'yun. Harapan kita di samping bisa pintar, juga bisa qurrata a'yun. Maka kita harus tunduk, beriman, dan mengamalkan prinsip konsep Al-Quran. Sekian khutbah saya, mudah-mudahan ada guna dan faedah. Aku lupa qauli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikru akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.